I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan membahas materi geografi mengenai lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan? Jadi, yang pertama, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk benda mati dan hidup. Dalam pengertian yang lebih luas, lingkungan mencakup semua faktor fisik, kimia, dan biologi yang memengaruhi kehidupan di bumi. Yang kedua, ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan kompleks antara makhluk hidup dan lingkungan mereka, termasuk aspek biotik dan abiotik. Yang ketiga, etika lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan etika lingkungan? Etika lingkungan adalah pandangan moral dan nilai yang mengarahkan cara kita memperlakukan lingkungan dan ekosistem. Dalam pengertian lebih luas, etika lingkungan juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan di bumi. Selanjutnya yaitu jenis lingkungan hidup. Lingkungan hidup dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama lingkungan biotik, yang kedua lingkungan abiotik, dan yang ketiga adalah lingkungan sosial budaya. Yang pertama kita akan membahas lingkungan biotik. Apa itu yang dimaksud dengan lingkungan biotik? Jadi, lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari semua organisme hidup atau makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup bersama dalam suatu ekosistem. Dalam lingkungan biotik, organisme saling berinteraksi satu sama lain melalui jaring makanan, persaingan, simbiosis, dan kompetisi. Ada beberapa jenis organisme dalam lingkungan biotik. Di antaranya, yang pertama itu adalah produsen. Produsen adalah organisme yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Produsen dalam lingkungan biotik adalah organisme yang mampu menghasilkan energi dari lingkungan biotik melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, produsen menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Yang kedua yaitu pengurai. Apa sih yang dimaksud dengan pengurai? Jadi pengurai itu merupakan organisme yang mendapatkan energi dari menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. Yang ketiga adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain. Konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Yang pertama adalah konsumen primer. Konsumen primer adalah organisme yang memakan langsung produsen, seperti herbivora yang memakan tumbuhan atau alga. Yang kedua yaitu konsumen sekunder. Konsumen sekunder adalah organisme yang memakan konsumen primer, seperti karnivora yang memakan herbivora. Yang ketiga yaitu konsumen tersier. Konsumen tersier adalah organisme yang memakan konsumen sekunder, seperti predator yang memakan karnivora. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua yaitu lingkungan abiotik. Apa sih yang dimaksud lingkungan abiotik? Jadi, lingkungan abiotik adalah komponen lingkungan yang bersifat non-hidup atau tidak bernyawa, yaitu seperti 1. Air, tanah, udara, cahaya matahari, kelembapan, suhu, dan yang terakhir yaitu iklim. Yang ketiga adalah lingkungan sosial budaya. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan sosial budaya? Lingkungan sosial budaya adalah aspek penting yang memengaruhi kehidupan organisme di dalamnya.
mencakup interaksi sosial antar individu dan antar organisme, sistem nilai dan norma yang dipegang oleh suatu kelompok, serta budaya dan adat istiadat yang diterapkan dalam masyarakat. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan fungsional ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Lingkungan hidup dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. Yang pertama, lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami terdiri dari komponen biotik, abiotik, organisme kecil, dan kondisi berfungsi secara dinamis tanpa campur tangan manusia. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan hidup air dan darat. Lingkungan hidup air terdiri dari danau, laut, rawa, dan sungai. Sedangkan lingkungan hidup darat terdiri atas bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput. Yang kedua yaitu lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang dibuat manusia secara sadar dengan memanfaatkan teknologi. Karakteristik lingkungan ini tidak beragam bentuknya dan hanya terdiri dari satu jenis. Contohnya jalan, sekolah, taman, dan kawasan industri. Selanjutnya beralih ke manfaat lingkungan. Berikut adalah beberapa manfaat lingkungan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat untuk hidup. Lingkungan menjadi tempat beraktivitas makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang kedua, lingkungan sebagai penghasil pangan makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan pangan dan air. Karena itu, makanan dan air menjadi hal penting dalam kehidupan. Yang ketiga, lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Sumber daya alam di lingkungan hidup alami adalah gas alam dan minyak bumi. Kedua sumber daya alam tersebut penting untuk dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Yang keempat, lingkungan sebagai penyedia mikroorganisme. Mikroorganisme diperlukan untuk menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati dan akan menjadi tanah yang subur. 5. Lingkungan sebagai penyedia oksigen. Makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas, sama halnya seperti air. Jika kekurangan oksigen, makhluk hidup akan lemas, bahkan mati. Yang keenam, sebagai penyedia tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup dan kembangnya makhluk hidup, dan berfungsi sebagai untuk tempat berpijak, berkebun, berladang, mendirikan rumah, dan lainnya. Materi selanjutnya adalah kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Yang pertama, pengertian kualitas lingkungan dan pentingnya bagi kehidupan. Kalian tahu nggak artinya kualitas lingkungan hidup? Jadi, kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting. Kualitas lingkungan yang baik mencerminkan bahwa kondisi lingkungan mendukung kesejahteraan dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua yaitu indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH adalah satu metode pengukuran kualitas lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menentukan tingkat keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencapai IKLH adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki tata kelola lingkungan untuk pengendalian kerusakan hutan atau deforestasi. Yang kedua yaitu menjaga daerah aliran sungai sebagai daya tarik wisata baru serta diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dari produk komoditas dari masyarakat. Yang ketiga, membangun blok saluran kanal untuk memulihkan interaksi sosial masyarakat. Yang keempat, mengurangi beban lingkungan dengan menyediakan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Terdiri dari faktor alam dan faktor sosial budaya. Yang pertama, faktor alam.
Faktor alam terdiri dari iklim, perubahan cuaca, kesuburan tanah, erosi, dan yang terakhir aktivitas gunung api. Yang kedua, faktor sosial budaya, yaitu 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Tradisi masyarakat setempat, dan yang terakhir cara berpikir masyarakat. Selanjutnya kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu masalah lingkungan. Beberapa masalah lingkungan antara lain: 1. Global warming atau pemanasan global, 2. Pencemaran udara, 3. Pencemaran air, 4. Pencemaran pantai dan laut, 5. Pencemaran tanah, dan yang terakhir adalah peningkatan jumlah populasi. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. Mohon maaf apabila saya menjelaskan materi kurang jelas dan ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.